Terus ini juga Kak, kalau misalnya kita bidik itu, kalau misalnya kondisi teman-teman itu lagi kayak galau ataupun lagi habis diputusin pacarnya, itu kira-kira boleh nggak nyentuh panah untuk bidik gitu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat MD, bertemu lagi dengan saya pada program Bincang Sang Juara. Seperti yang teman-teman lihat, di hadapan saya sudah kedatangan narasumber yang tidak kalah kecenya nih. Dengar-dengar nih, beliau ini merupakan seorang atlet panahan dari Provinsi Bengkulu. Nah, langsung saja nih kita sapa narasumber kita pada kali ini yang bernama Kak Willy. Halo Kak Willy. Halo. Nah, boleh nih Kak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin saya sendiri ataupun dari teman-teman di rumah itu pada belum kenal siapa sih Kak Willy. Terus Kak Willy ini dari semester berapa? Boleh Kak langsung? Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tony William Paliso. Saya dari Prodi Manajemen Dakwah. Untuk sekarang semester 4. Semester 4 ya Kak? Ya, tapi dulu tuh saya kan bukan di sini, pindahan. Jadi dulu tuh sebenarnya semester 6. Oh, semester 6. Jadi kakak ini pindahan? Pindahan ke sini supaya untuk memenuhi SKS untuk KKN. Nah, langsung saja nih teman-teman. Dengar-dengar dari informasi intelijen ini, Kak Willy ini kan merupakan seorang atlet panahan yang pernah mewakili Provinsi Bengkulu. Nah, boleh nih Kak, kakak sebutkan prestasi apa saja sih yang pernah didapat dari panahan ini sendiri? Untuk prestasi tahun 2019 pertama kali saya manah itu dapat juara 2 ke Jurda. Juara 2 ya Kak? Kemudian di bulan Agustus atau September itu saya mewakili Bengkulu untuk ikut ke Jurnas di Jakarta lokasinya. Kemudian 2022 itu saya dapat juara 1 untuk perwakilan ke Jurnas. Kemudian di 2022 bulan Agustus September juga itu saya mewakili Bengkulu untuk mengikuti ini panahan di Palangkaraya. Daerah mana itu Kak? Di daerah Kalimantan. Tapi Kalimantan. Tapi nggak jauh. tahu Kalimantan mana gitu. Yeah. Lupa. Kemudian 2023 itu saya mendapatkan juara 3 di Bengkulu. Pada bulan berapa tuh 2023? Sekitar bulan April kalau nggak salah. Oh, baru berarti ya. Kemudian 2023 nanti Desember saya mewakili Bengkulu untuk ikut PON di Aceh Sumut. Desember nanti? Ya. Wah, Aceh, mantap nih Kak. Di Aceh sama di daerah Aceh sama Sumatera Utara di Medan. Jauh yang mewakili Bengkulu ya Kak? Ya. Oke, langsung saja nih kita lanjut ke flashback ataupun menceritakan pengalaman nih sama bagaimana sih proses latihan kakak di bidang panahan ini Kak? Untuk proses latihannya itu kalau pagi saya latihan fisik tangan kan kayak push up gitu, terus latihan perut, habis itu lari supaya fisiknya kuat gitu. Biasanya pagi, habis itu siang sama sore, malamnya istirahat. Malamnya istirahat. Dari pengalamannya sendiri Kak yang bisa membuat kakak ini terjun di dunia panahan, itu apa mungkin ada faktor pendorong dari orang tua ataupun keinginan sendiri atau gimana itu Kak? Untuk motivasi mungkin itu dari orang tua, karena orang tua dulu kan sebelum saya mana kan adik saya mana duluan. Karena adik saya tuh mana dapat juara, orang tua saya menyuruh saya untuk ikut juga. Coba juga ya, gitu. Siapa tahu rezeki. Kemudian orang tua semangat gitu untuk menyuruh saya ngikut panahan, jadi saya ikut gitu. Coba-coba juga ya Kak? Motivasi dari orang tua sih sebenarnya. Kemudian kalau misalnya kita udah terjun di dunia panahan, itu manfaat yang kita dapat tuh apa sih Kak? Manfaat yang pertama yaitu kan olahraga sunnah ini kan olahraga panahan ini kan olahraga sunnah. Sunnah ya. Nah, otomatis kan kalau misalnya sunnah
kita mengerjakannya dapat pahala. Dapat pahala. Nah, kalau nggak dikerjakan kan nggak dapat dosa. Jadi sembari kita memanah kan dapat pahala tuh. Kan itu kan suatu keuntungan yang baik untuk kita kan. Itu yang pertama. Yang kedua, badan kita kan otomatis jadi lebih sehat karena olahraga. Sering-sering olahraga. Kan manah tuh kan jaraknya kan ada yang 20 meter, ada yang 30 meter, bahkan lebih sampai 50 meter, 70 meter. Jadi setiap kita bolak-balik ngambil anak panah habis itu nembakin lagi kan kita kan berjalan gitu, banyak membuang kalori gitu. Jadi lebih sehat. Lebih sehat, terus juga selama kita proses ngambil anak panah itu mungkin ngalir pahala juga ya, ya kan? ngalir dapat pahala juga. Nah, boleh nih Kak, Kakak agak sedikit menjelaskan bagian-bagian dari panahannya ini apa saja nih? Yang pertama, yang paling penting tuh ini, namanya bow. Bow. Ya, bow. Kemudian ini string talinya, kemudian ini stabilizer yang hitam ini, terus ini visir. Itu ini apanya Kak? Anak panahannya ya? Oh, ini anak panahnya. Anak panahnya ini terbuat dari karbon yang pertama. Dari karbon. Ini namanya shaft. Ada dari karbon. Terus ini poinnya terbuat dari besi. Kemudian ini untuk sayapnya itu terbuat dari karet. Dari karet. Kemudian ini nok. Noknya. Itu anak panahannya itu bisa nembus apa saja itu Kak kalau kita? Anak panah ini terbagi banyak. Jadi ada anak panah untuk kejuaraan, untuk lomba kan. Terus ada anak panah untuk latihan. Terus ada panah untuk berburu. Untuk berburu. Berarti jadi beda-beda. Ada beda-beda juga ya Kak. Nggak bisa kita samakan. Nggak bisa. Untuk lomba dengan untuk berburu. Untuk berburu nggak bisa disamain. Itu kalau secara keseluruhan biaya yang bisa kita keluarkan untuk membeli peralatan ini berapa Kak? Kalau misalnya mau membeli alat panahan nih, sama kayak pemain timnas apa pemain internasional gitu ya, sekitar 60-80 juta paling. Waduh, 60-80 juta ya Kak? Ya. Bisa membeli motor berkali lipat itu ya kan? Karena ini apa namanya, alat panah ini kan sedikit sensitif. Iya. Jadi sekecil apapun misalnya alat panahan ini rusak, itu otomatis nggak bisa mengenakan target gitu. Oh, ngaruh begitu ya? Ya, ngaruh. Misalnya kita lagi mana gitu kan, terus ininya goyang gitu karena bautnya. Itu bisa ngaruh karena nggak bisa kena titik tengah gitu. Oh iya. Terus itu Kak, kalau misalnya kita mau bidik, itu pikiran kita itu harus benar-benar kosong ataupun harus gimana itu? Kalau kata pelatih saya dulu tuh, kalau kita mau membidik apa namanya biar fokus itu, usahakan mood kita kan kadang bagus kadang enggak. Yang pertama tuh mood harus dijaga, biar mood kita tuh bagus, biar enjoy gitu mana kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau mau bidik fokus, kata pelatih saya dulu tuh harus tarik nafas. Tarik nafas. Ya, tarik nafas sebelum membidik. Jadi alasannya narik nafas tuh supaya jantung kita tuh berdetaknya tuh seperti ini kecil, nggak detaknya nggak karena nervous atau apa kan biasanya kan detak jantungnya jadi cepat gitu. Jadi itu yang buat kita fokus karena setiap kita ini kan pasti bergetar kan, karena badan kita bergetar ini kan karena jantung. Itu aja sih. Itu kalau misalnya Kakak ngangkat itunya berat nggak Kak? Sebenarnya ini tuh ada takarannya, berat-beratnya nih kan. Itu tergantung situasi kondisi panahan pemanahnya. Jadi seberat apapun panahan itu harus dikondisikan sama pemanahnya karena nggak bisa dipaksain sama fisik pemanahnya gitu. Berarti kalau kayak untuk pemula-pemula itu belum bisa nyentuh yang kayak udah tingkatan kayak gini belum bisa kan Kak? Bisa, tapi LBS namanya itu LBS ya. LBS itu namanya tarian. Nah, LBS-nya tuh harus LBS rendah. Mungkin sekitar LBS 30, 20. Biar sesuai. Biar sesuai sama pemula kan harus membiasakan hari. Kalau untuk yang sekarang nih yang di sini ini LBS-nya 60. 60. Ya. Itu kalau yang paling rendahnya berapa Kak? Paling rendahnya 15 paling. 15. LBS tuh ya. 15 tuh sekitar 3 kilo apa 2 kilo gitu tariannya. Terus ini juga Kak, kalau misalnya kita bidik itu, kalau misalnya kondisi teman-teman itu lagi kayak galau ataupun lagi habis diputusin pacarnya, itu kira-kira boleh nggak nyentuh panah untuk bidik gitu? Untuk itu mungkin sebaiknya untuk kawan-kawan memanah sebaiknya berhenti dulu memanahnya, karena otomatis kan moodnya terganggu gitu kan, otomatis nanti takutnya salah sasaran gitu. Salah sasaran. Ya.
Jadi harus kalau bisa jangan nyentuh ya Kak. Ya, jangan dulu, moodnya diperbaiki dulu lah. Oke. Jadi langsung aja nih Kak, kira-kira dari Kakak harapan ataupun motivasi buat teman-teman semua, sembari kita kan lagi kuliah nih, kira-kira gimana sih biar kayak Kakak menyibukkan diri di bakatnya gitu? Itu gimana Kak? Kan kita kan kuliah kan nggak 24 jam nih. Jadi dari pagi jam 8 sampai sore entah jam 2, jam 3 gitu kan. Bahkan nyampe jam 4. Usahakan sore itu pulang kuliah jangan tidur kita tuh. Jadi usahakan cari kesibukan apa aja gitu. Seperti kita entah ngelatih badan, olahraga badan gitu kan, kayak workout atau panahan bisa, main futsal bisa, tapoli, tergantung kita lah moodnya apa gitu, entah bulu tangkis atau tenis meja, tergantung bakat kita. Jadi ikut aja semua apa yang kita mau. Jadi untuk teman-teman yang ada di sana, gunakanlah waktu itu sesempat mungkin, karena kata orang waktu itu adalah uang. Jadi siapa tahu dari bakat yang kita punya, siapa tahu itu bisa menghasilkan uang gitu. Ya, jadi untuk teman-teman jangan menjadi mahasiswa kupu-kupu ya Kak. Ya. Kuliah pulang. Setidaknya cari kesibukan yang bermanfaat. Boleh itu dari bakat teman-teman ataupun hal-hal yang disukai teman-teman gitu ya Kak. Baik teman-teman, mungkin itu saja sedikit diskusi kita kepada narasumber kita ini. Mungkin juga kalau misalnya teman-teman pengen belajar sama Kakak, boleh Kak? Belajar boleh sekali, boleh. Sangat boleh ya Kak. Ya. Mungkin teman-teman ada waktu kosong, ada waktu luang yang mau belajar panahan sama Kak Willy, boleh ajak saya juga. Jadi kita sama-sama belajar gitu kan. Oke, terima kasih Kak Willy atas diskusinya pada hari ini. Langsung saja kemana teman-teman, mungkin itu saja pembicaraan yang bisa kita bagikan ataupun sharing kepada teman-teman. Saya selaku host pada hari ini pamit undur diri. Apabila terdapat kesalahan kata, kita sama-sama mohon maaf. Pada Allah kita mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.